Kita buka di dalam Bilangan. Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku di atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Amin. Saudara, firman ini akan menyentuh kita pada waktu saat ini berbicara, Allah berbicara langsung, saudara. Allah berbicara langsung kepada Musa. Saudara, kalau kita lihat ini, kenapa Allah berbicara kepada Musa? Padahal kalau kita baca Musa, itu orang yang tidak pandai bicara. Ya. Jadi kalau Tuhan pakai dia yang tidak pandai bicara, tapi Tuhan bilang, aku akan pakai itu nama siapa? Harun. Amin. Jadi saudara, kalau kita lihat ini firman, ini ucapan berkat imam. Jadi saudaraku, bahwa kita lihat ini, apakah betul dengan apa yang kita dengar ini? Atau biasa pendeta bilang aku memberkati, dan itu apakah kita menghayati itu atau tidak? Jangan sampai kita menganggap, oh sudah yang penting pendeta omong abi ya selesai. Tapi ini makna, ini suara Tuhan sendiri, saudara. Ini makna firman Tuhan yang Tuhan beri kepada kita hari ini supaya kita menghayati. Ternyata ini firman ini suara Tuhan. Tuhan sampaikan lewat Musa dan suruh Harun menyampaikan kepada bangsa Israel. Amin. Jadi saudara, kalau kita lihat ini, kita sudah berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakan kepada mereka. Ini dari zaman dulu sampai sekarang SMS masih masuk. Amin. Amin. Jadi pada waktu bangsa Israel, pada waktu dengan Musa, sekarang ini kita masih baca di SMS. Amin. Ya, kita masih dapat dia punya ucapan ini. Dan di mana setiap kali ucapan ini juga disampaikan oleh pendeta, modelan pastor juga ada. Bisa saudara. Tapi makna daripada firman ini menyentuh kita atau tidak. Jangan sampai kita hanya bilang, ya sudah diberkati ya pulang selesai. Tidak bisa dapat diberkati saudaraku. Karena pada waktu diberkati, kita akan merasakan sesuatu hadirat Tuhan, baru kita diberkati. Amin. Amin. Saudaraku, firman ini, di ayat 24 ini makna daripada firman ini. Tinggal kita lihat. Tuhan memberkati engkau. Amin. Berarti bangsa Israel itu diberkati oleh Tuhan, amin? Atau tidak? Diberkati ya. Tuhan memberkati engkau, ini jaminan Allah memberikan, menyampaikan. Ya. Jadi kalau saudara, kalau pendeta angkat tangan, Tuhan memberkati, kita dapat berkat. Amin. Kita dapat berkat. Jadi ada yang bilang pulang, aduh kami susah terus. Ini saudara, lihat ini firman. Ya, pada waktu diberkati, apa? Berkat itu seperti apa? Kecukupan, makan bisa enak, ya, semua segala sesuatu. Kita lihat bangsa Israel mendapat berkat apa? Mana turun dari langit, dikasih berkat, dikasih berkat, dikasih berkat, dikasih berkat. Makanya Allah itu menyampaikan kepada bangsa Israel. Aku sudah kasih berkat sampai mau makan daging juga puyuh burung puyuh ya makan enak saudara ya, mereka merasakan itu adalah berkat ya, sampai sekarang kita masih menikmati berkat Tuhan. Amin. Atau jangan sampai ini firman sudah tidak berlaku lagi. Masih ya, masih. Jadi kalau saudara, kalau kita lihat ini firman, kita diberkati, berarti bangsa Israel sampai sekarang kita masih hidup ini, kita diberkati oleh Tuhan. Amin.
Jadi saudara kalau rasa bahwa ini hari, bahwa saya tidak diberkati, itu sama dengan Allah tidak ada dalam pribadi. Itu sama dengan orang bilang begini, buka di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Itu saya harus biasa saya sampaikan. Ya. Jadi tanya dulu, Yesus ada tidak di dalam pribadi? Kalau tidak ada, saudara, engkau tidak akan dapat berkat. Karena Yesus tidak ada dalam pribadi kita. Tapi kalau kita lihat di dalam apa yang tadi saya bilang di dalam 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima, pasti kita akan tahu, oh Yesus engkau ada di pribadi saya. Saya tahu saya akan dapat berkat. Amin. Bukan hanya cuma khusus pendeta memberkati saudara, tidak. Kita di dalam rumah harus memberkati. Supaya kita jadi berkat. Jadi saudara kalau bangsa Israel itu dapat berkat itu ya sama-sama seperti yang tadi saya bilang. Makan gratis, ya. Makan daging juga gratis. Yang begitu ribuan orang bangsa Israel itu dikasih berkat. Ya. Tapi tetap bersungut-sungut. Kita sama saudara. Kita sering bersungut-sungut, apalagi kalau bilang makan kosong. Pasti bersungut-sungut. Bapak ini kerja apa sah atau mama itu pasti masalah ekonomi pasti subakalain. Tapi di sini tidak, amin. Kita selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi makanya firman Tuhan bilang dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Bangsa Israel itu dilindungi apa? Setelah suka kasih makan enak, tapi Tuhan itu luar biasa, Allah itu luar biasa, amin. Dia berikan tiang awan, tiang api sebagai perlindungan, melindungi. Supaya mereka jangan bersungut-sungut atau mereka kepanasan. Itu luar biasa Allah itu, amin. Jadi kalau kita lihat ini sangat diberkati bangsa Israel, berarti saya juga. Saya tahu bahwa saya dapat berkat itu. Setelah saya dapat berkat, siapa ya saudara? Kita kembali refleks ke belakang dulu. Kalau kita dapat berkat, bersyukur hari ini kita masih hidup. Amin. Masih bisa makan. Ya, minimal kalau tidak makan, kalau tidak ada uang paling ya 2-3 hari lah. Ya, tapi dia masih bisa minum, masih bisa makan yang bisa ya dapat sedikit. Tapi belum sampai dia mati. Ya. Amin. Jadi saudaraku, kita tahu. Coba kita lihat kembali ke belakang. Masa lalu kita bisa lihat, kita ingat, oh Tuhan, dulu saya ini masih sekolah ya. Wih, bersyukur kalau saya hari ini sudah bisa kerja, dapat uang. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, engkau berikan mama yang baik sehingga makasih saya kerja, bisa dapat sekolah. Dapat SD saja bersyukur, amin. Kalau tidak dia tidak tahu, A itu yang mana, B itu yang mana. Bersyukur memiliki orang tua dikasih berkat, maka dia bisa pintar. Amin. Kadang-kadang kalau dia sudah jadi pintar, dia lupa untuk bisa, dia memperkatakan orang tua justru dia bilang, saya bapak ini terlalu bodoh. Ya. Atau bahkan dia bilang, saya bapak ini dia hanya cuma tamatan SD saya, bahkan mungkin tidak sekolah juga. Ya. Tapi dari situ anak menjadi itu oleh karena siapa? Atau langsung setelah dia lahir langsung kasih guru datang. Ada yang begitu-begitu di sini? Ada? Tidak ya? Justru dari yang dia lahir itu, yang membina, yang membentuk dia adalah orang tua. Jadi jangan pernah ada dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Dalam perlindungan Tuhan, saudaraku, kita dilindungi oleh Tuhan sampai sekarang. Amin. Amin. Jadi pada waktu kecelakaan mau jalan saudaraku, kita berdoa, Tuhan aku minta perlindungan Tuhan. Sampai di tempat jalan kita bisa melihat, baru habis celaka. Bersyukur Tuhan aku diluputkan. Amin. Itu dalam perlindungan Tuhan. Tapi kalau tidak dalam perlindungan Tuhan saudara, kecelakaan itu pasti akan terjadi. Amin. Tapi kita dalam pemeliharaan Tuhan. Pelihara. Tuhan kasih kita dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan saudaraku hari ini.
Dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau. Amin. Tuhan kasih dia pencahaya untuk kita, saudaraku. Kita supaya terang. Sampai di sini kalau dia suka jalan gelap. Ya. Dia jalan gelap, dia cuman, saya pernah dulu waktu masih zaman, saya kelahiran tahun 70. Jadi waktu dulu itu kan lampunya listrik belum, ya. Jadi kalau kalau waktu malam listrik semua yang tidak ada, dia punya gelap itu ya sangat gelap sekali. Dan bahkan yang cuma saya bisa lihat sepanjang jalan itu tidak bisa lihat dia punya jalan kiri kanan, tidak bisa lihat karena gelap. Saya coba sepanjang jalan saya cuma hafal, yang penting jalan lurus dan lihat ke langit. Supaya saya tahu bahwa langit kalau lihat begini kan masih ada sedikit cahayanya pohon-pohon. Jadi arah perjalanan seperti itu. Dan di situ saudaraku, kita tahu bahwa dalam kegelapan itu, kita jalan tidak bisa dengan sempurna. Amin. Amin. Tapi kalau dari terang kita bisa menjalan dengan sempurna. Makanya Yesus juga kasih kita sempurna. Dia menerangi kita supaya kita tahu bahwa kita diberkati oleh terangnya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Jadi saudara kalau mau dapat terang itu sebenarnya gampang. Ya. Yakinkanlah Tuhan di dalam pribadi kita. Amin. Karena dia adalah terang itu. Dia akan bercahaya dalam kehidupan kita yang gelap itu. Oleh karena apa? Dosa itu adalah kegelapan. Jadi saudara kalau mau dapat terang itu sebenarnya simpel, gampang. Hanya kita bikin ribet di dalam pikiran kita saja, saudara. Makanya di sini dikatakan bahwa Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ya, dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Jadi saudara, setelah dia kasih dia pun cahaya, dia punya wajah, dia suka kasih terang, ya. Tapi sampai situ saudaraku, Allah masih memberikan kita berkat, yaitu karunia. Amin. Di sini juga ada karunia. Kalau firman Tuhan bilang apa? Ada karunia untuk berkhotbah. Karunia mengajar, mengajar. Jadi kita diberikan karunia, saudara. Sebenarnya kita ada karunia itu. Hanya sulit untuk kita mempraktekkan karunia itu. Tapi saya percaya orang-orang GPI, Siloam semua memiliki karunia. Amin. Amin. Harus memiliki, saudaraku. Karunia itu apa? Sudah bilang itu hamba Tuhan saja yang punya karunia. Kotong ini soalnya perlu ada karunia lagi. Salah, saudara. Tapi kita diberikan karunia. Ya. Karunia itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Supaya kalau kita mau mengajar, kita ajari anak-anak. Ya. Kalau dulu saya mengajari anak-anak saya masih dari kecil. Saya orang yang paling jahat. Paling brutal, rambutnya panjang. Setelah memiliki istri, tapi paling nakal sudah. Orang bilang kalau Tenu itu saya orang yang paling nakal. Jadi kalau bilang sebut Om Robi Mesak, orang Tenu itu kenal semua. Paling jahat. Dan pokoknya semua ada di saya. Saudaraku, saya mengajari mereka untuk menjadi anak Tuhan. Padahal orang yang nakal ini. Tapi puji Tuhan, saya bisa mengajari. Tiap hari saya bikin mesbah doa. Pada anak yang nakal, tapi bisa mengajari istri. Istri saya kan dari gereja tua. Tapi saya harus mengajari. Saya bilang saya harus mengajari mereka. Anak yang masih kecil. Saya kasih satu kesaksian supaya bapak mama bisa dengar. Tiap hari saya jam 3 harus datang di mesbah doa dan doa. Padahal ini paling nakal ini. Jadi setelah habis brutal, pokoknya didik habis anak, saya marah, pukul apa semua dan semua saya. Tapi saudara cara mendidik, saya suruh mereka, ayo kita dalam mesbah doa, berdoa dan terus kita berdoa. Saya ajari mereka. Mari kita berdoa. Setelah berdoa, saya lihat, saya tidak mata saya tidak tertutup, tapi saya melihat, loh, ini anak saya tidak berdoa. Saya bilang sekarang juga setelah amin, saya suruh bangun, berdiri satu kaki.
di saat mesbah doa. Ini kesaksian. Saya suruh berdiri satu kaki sampai saya gertak-gertak sampai mereka yang saya punya anak-anak sekarang kuliah sudah wisuda, mereka sampai terkencing-kencing. Ini pengalaman. Saya ajari cara berdoa harus tutup mata. Jangan ada yang bilang tidak tutup mata. Berdoa tutup mata. Setiap kali jadi anak-anak semua. Jadi mereka takut pada waktu berdoa harus tutup mata. Kalau ada yang buka mata, saya yang cuma lihat sementara berdoa, tapi saya mata lihat. Habis berdoa amin berdiri satu kaki. Dan apalagi saudaraku, saya mengajari istri saya harus khotbah. Pada orang dari Katolik baru masuk ini kan mau dibilang sulit sekali kalau mau bilang langsung bilang suruh khotbah, mau berdoa aja belum, ya gitu. Harus khotbah, ambil firman Tuhan, saya bilang harus khotbah. Khotbah dia bingung. Saya tapi tetap maksakan terus khotbah. Sampai saya tarik di sini, botak di sini, saudara. Rambut istri saya sekarang ada di sini. Saya cabut karena tidak mau khotbah. Masa khotbahnya begitu? Ini saya omong istri saya ada. Masa kamu khotbahnya begitu? Harus khotbah. Anggap saja kita di semua ini ada malaikat begitu banyak. Bukan kita saja, malaikat yang harus dengar. Bayangkan saudara. Padahal saya belum bertobat. Saya masih brutal. Tapi saya ajari dengan kasar. Tapi tidak tahu siapa yang menyentuh saya untuk mengajari istri saya dan anak-anak saya. Akhirnya anak saya mulai dapat penglihatan. Wah, karena tutup mata. Papa, kok bisa ada seperti Tuhan Yesus ini dipegang saya pun tangan. Rambut panjang dia pegang waktu masih SD, mereka masih SD. Kok bisa? Aduh, ada di taman Bapak. Saya bilang, iya, terus. Tapi saya ada doa sambil ini. Yang satu lagi, Bapak, di taman Bapak. Kayak satu padang itu ada bunga-bunga banyak. Oh, padahal masih SD ini. Ya, dia masih SD. Saya bilang terus, pokoknya berdoa harus tutup mata dan minta. Tanya Tuhan itu apa? Nah, padahal saya ini orang yang masih jahat ini. Begitu juga anak saya, mereka punya penglihatan. Begitu saya pun laki-laki, dapat penglihatan juga. Karena mereka karena takut ya. Sehingga mereka dengan sungguh-sungguh berdoa, akhirnya apa? Punya penglihatan. Kita bawa pelayanan. Ya, melayani di sana. Setelah habis itu dikasih tahu bilang, orang gila waktu itu. Pak, ini ada ada pakai obat di dompet ini. Ini anak tidak pernah. Dia pun keluarga saya bilang marah-marah. Tidak. Masa dia ada dipakai obat-obat? Tidak ada, tidak pakai. Dia selama ini di sini orangnya baik-baik kok begini. Dia orang tua semua marah-marah begini. Dia bilang, wah mama ini ada di dalam lemari, di bawah dia punya dompet itu ada di bawah lipatan baju. Sekarang ada ini. Dia pergi. Ternyata dong penasaran, betul tidak? Ternyata pergi ambil di dompetnya ada dan saya bakar dengan hamba Tuhan yang lain. Dan itu nyata. Oleh karena mungkin pada waktu mereka ada bersama-sama, dalam sama-sama di saat kita ada bersama-sama dalam doa, makanya setiap jam 3 itu dia akan lari. Dia mau bermain, tapi dia bilang, jam 3. Setiap jam 3 mereka bermain itu tidak ada jam. Mereka masih SD ini tidak ada jam. Tapi dong tahu setiap jam 3 itu sebelum jam 3 mereka sudah sampai. Dan kita doa. Saudaraku, ini satu pengalaman. Makanya cara mendidik, ya, mendidik anak untuk mereka jadi berkat. Ya. Makanya sekarang kalau mereka di kuliah di Jakarta, mereka mendoakan orang kerasukan lagi. Kenapa? Mereka sudah dibiasakan dari awal. Makanya anak itu kalau kita bentuk dari awal, dia akan menjadi berkat. Amin. Tapi kalau kita terlambat, dia sudah sampai SMP baru kita bentuk dia. Dong bilang bapak ketinggalan zaman. Kita ini orang ini bapak dong, mama dong. Omong ini pasti mereka bangkang kita. Ya, tapi kita orang-orang anak-anak Tuhan semua pasti mendidik dengan baik. Amin. Yang terakhir saudara, supaya jangan terlalu lama. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, Allah itu menghadap wajahnya kepada kita. Amin. Dari bangsa Israel sampai sekarang. Dia wajah dia lihat terus kita. Betul ke tidak ini? Ini firman yang bilang atau siapa yang bilang? Firman, amin.
Jadi kalau kita tahu, oh Yesus engkau atau Allahku, aku tahu engkau ada memandang aku. Amin. Dia lihat. Apalagi kalau dia lihat dalam penderitaan, dia tahu saudaraku. Dia tahu engkau punya masalah ekonomi, dia tahu. Dia tahu engkau pun sakit penyakit, dia tahu. Karena dia menghadapkan wajahnya kepadamu. Jadi saudara jangan anggap ini firman ini ya diberkati oleh pendeta habis selesai pulang tidak jadi berkat. Wah salah. Kita harus menjadi berkat. Sehingga pada waktu orang khotbah di sini saudaraku, Anda itu harus serius. Karena apa? Malaikat semua itu ada sementara bersama-sama dengan kita. Amin. Jangan sampai ada yang dulu sudah mengantuk pikiran sudah sampai di rumah. Ini khotbah ini juga khotbah pun lama. Saya ada pulang mau masak. Ini kayak itu. Saudara bisa lihat di YouTube yang pernah terjadi menyanyi lagu pujian, tapi akhirnya dia pun suami bunuh dia. Pernah semua ya. Saya pernah lihat ya. Iblis itu bisa terjadi, saudara. Mau nyanyi lagu apa saja, saudara. Apalagi kalau nyanyi lagu, kalau lagu dunia dia bilang ini sobat lama, gini kita masih kawan. Tapi kalau berani dia menyanyi lagu-lagu Tuhan Yesus, iblis itu gemetar. Makanya lewat suami, kau ini apa? Bukan kita tidak usah cemburu, dia mungkin dia live kalau dia cemburu tidak. Tapi coba kita lihat, tiap hari saja, lu hanya cuma live, lu tidak ingat itu piring mangkok di luar di belakang sana urus atau belum? Itu pasti naiknya, saudara. Ya, itu suami-suami mulai kasih keluar dia punya. Tapi tidak usah di sini tidak. Amin ya? Amin ya? Saya percaya saudaraku, wajah Tuhan itu melihat kita saudara. Amin. Jadi saudara kalau berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa Tuhan, katakan dia memandang engkau saudara. Amin. Dia melihat. Makanya dia kasih tujuh wajahnya. Ini berkat ini sampai ucapan ini nih alal imam ini sampai sekarang kita nih jadilah imam-imam ini. Imam puji-pujian, ya. Imam-imam di saat kita dalam rumah tangga, ya. Nanti dia bilang, saya sekarang janda. Jadi tidak ada imam. Ganti dia engkau jadi imam, penolong jadi imam. Yang kemarin Tuhan Allah menciptakan engkau jadi penolong, sekarang jadi imam lagi. Ya. Amin. Perempuan adalah penolong. Jadi kalau saya bilang perempuan adalah penolong, saya biasa sama istri saya bilang, ya betul. Kalau kita ada sementara apa, buat dulu itu, pergi dulu itu, berarti dia penolong. Dia melancarkan apa yang ada pada kita sebagai suami untuk melancarkan. Ya. Jadi di sini dikatakan bahwa firman ini dan juga memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dua kategori. Damai sejahtera lagi. Sudah memberikan kenyamanan. Damai itu kenyamanan. Aman. Damai. Tenang. Setelah itu sejahtera. Dikasih lagi tadi apa? Sejahtera itu berarti kita punya apa saja kita minta pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Ini firman ini genap saudaraku. Firman ini walaupun pendek saudaraku, firman ini cuma tapi ini menyentuh pribadi kita. Supaya kita tahu bahwa ternyata Allah waktu dia zaman dulu itu sampai sekarang ini dia masih pelihara saya masih hidup ini. Berarti dia memandang di wajahnya masih kepada dia memberkati saya dari zaman bangsa Israel sampai sekarang saya diberkati. Ya, karena ini firman Tuhan bilang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kau tenang, oh Tuhan terima kasih ada damai. Saya tahu bahwa saya pulang ada sejahtera. Ya, kita dapatkan semuanya itu. Lengkap, satu paket. Ini firman ini sebenarnya kita dapat satu paket. Ya, diberkati, terus diberkati. Ya. Jadi kalau orang kita bersyukur kalau hari ini kalau kita datang gereja saudaraku, kita tidak diundang oleh Bapak Gembala. Apa di sini biasa jemaat diundang oleh Bapak Gembala? Tidak ya? Tidak ya? Saya sama dengan orang bersyukur saya bilang yang undang itu adalah Tuhan.
Kalau Tuhan undang kita, saudaraku, kita siap sebelum jam. Kita semua, aduh, tergesa-gesa. Wih, betul Tuhan. Aku rasa kecewa kalau pada waktu engkau sudah mendahului. Pasti. Ya. Dan kita semangat untuk datang. Jadi iman kita tidak tergantung kepada keluarga. Tidak. Atau iman tergantung suami, istri. Jadi kalau suami bilang, kau pergi sudah. Ya. Jadi yang istri bilang, pergi saja. Ya. Tapi kita di sini tidak. Amin. Kita datang oleh karena Tuhan, undangan Tuhan. Amin. Sehingga kita sebenarnya begini saudaraku, kita harus jadi berkat. Ini firman kita sudah diberkati. Wajah Tuhan memberkati kita. Kita juga bisa membawa satu jiwa. Bisa. Kenapa tidak? Kita sudah jadi berkat, dapat berkat terus tiap kali. Ini firman Tuhan bilang, aku memberkati engkau, mana berkatnya? Kan begitu. Kita memberkati orang atau tidak, setelah habis kita pulang dan kita diam, percuma saudara. Tidak menjadi berkat. Justru kita pulang jadi berkat. Kalau salah diomong maki atau caci maki keluar dari mulutmu, ya mulai katakan jangan. Ada firman yang mengatakan demikian. Bisa dia langsung sadar, oh ya betul ya. Saat itu dia tidak, tapi benih itu akan tumbuh. Pada waktu dia kembali rumah, dia akan dengar, teman saya lama tuh, yang lama tuh, aduh, dia sebut ini betul juga. Betul saudaraku. Karena benih itu akan tumbuh apabila Tuhan yang menghendaki. Amin. Jadi saudara jadi berkat. Ya. Datang terus mengajak orang, ya kita sama-sama dalam jadi berkat kan begitu. Bapak, kenapa hari ini tidak mau pergi gereja? Contoh, ya. Minggu depan ya, iya. Janji apa? Bukan janji kepada istri, tapi janji kepada Tuhan. Karena apa? Dia mau datang di bait Allah. Amin. Jadi jangan pernah janji. Kadang-kadang orang bilang dia suka bilang, ya minggu depan pasti iblis akan tawarkan lagi. Untuk membuat dia bilang minggu depan lagi. Sampai belum minggu depan dia sudah selesai. Tuhan bilang, kemarin kau janji apa? Pasti Tuhan akan tagih janjinya. Kamu janji kepada istri bukan kepada, ya, tetapi engkau janji kepada aku. Tapi saya percaya, punya niat jangan pernah janji kalau mau datang gereja. Amin. Punya niat karena ada undangan Tuhan. Jadi langsung merasa begini, oh Tuhan terima kasih aku bangun, aku siapkan, aku mau pergi ke gereja. Itu baru betul. Ya. Tapi kalau kita lewat suami atau istri yang suruh kita, saudaraku, kita datang tidak akan nyaman. Tapi kalau kita datang karena saya percaya mencari Tuhan, bukan mencari gembalanya. Amin. Kalau kita mencari Tuhan, makanya ini berkat ini akan kita terima. Amin. Itu baru betul. Jadi pada waktu kita melangkah dari rumah itu, ya BPJS kerjaan itu sudah berlaku bagi kita. Ya, kecelakaan itu dijamin oleh Tuhan. Amin. Jaminan semua itu dijamin. Karena apa? Diberkati oleh Tuhan. Amin.